Bukankah ada doa ketika kita mau berangkat ke masjid, ada doa yang diajarkan Nabi untuk diamalkan. Di dalam lafaz doa ini ada tawassul di dalamnya. Apa lafaznya? Ini menyebar di mana-mana. Kalau kita lihat secara rinci, tak ada nas dalil yang kuat bahwa Nur Muhammad awal makhluk. Tak ada. Sedangkan kita sudah sampaikan tadi bahwa awal makhluk itu apa? Air. Yang toh anehnya, orang yang mengatakan makhluk yang pertama adalah Nur Muhammad, dalilnya dalil hadis yang maudhu', hadis buat-buatan. Disebut dengan hadis Jabir. Terus bagaimana mereka mendakwahkan, menyebarkan ke masyarakat bahwa makhluk yang pertama Nur Muhammad? الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. لله تعالى أخذ السنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأخلص النية لله تبارك وتعالى. Baik, mari kita ikhlaskan niat seperti biasanya beliau mengingatkan kita untuk mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Karena itu mari kita ikhlaskan hadirnya kita di sini untuk mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. السؤال 11: هل يأتي الدعاء بغير معنى العبادة؟ الجواب نعم. الله تعالى قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Kita sampai pada pertanyaan nomor 11. Langsung buka. Apakah lafaz doa itu, doa datang dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran bukan dengan makna ibadah? Kalau soal nomor 10 kita sebutkan semalam, apakah doa itu bermakna ibadah? Sekarang kebalikannya. Di dalam ayat jawabannya iya, tentunya terkadang doa itu digunakan. Lafaz doa dalam bahasa Arab doa, dia tidak artinya ibadah. Dalam Al-Quran disebutkan, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Janganlah jadikan doa kalian kepada Rasul sebagaimana kalian satu dengan yang lain. والسؤال الذي قبله كان: هل يأتي الدعاء بمعنى العبادة؟ كان نعم. فالدعاء يأتي بمعنى العبادة ويأتي بغير معنى العبادة. Oleh karena itu di soal nomor 10 kita sudah sebutkan bahwa lafaz doa dalam ayat Al-Quran terkadang bermakna ibadah, terkadang juga tidak dengan bermakna ibadah. Jadi tidak selamanya lafaz doa itu bermakna ibadah. سؤال: ما حكم نداء نبي أو ولي ولو كان غائبا أو طلب شيء منه ما لم تجري به العادة؟ الجواب: يجوز ذلك، لأن مجرد ذلك لا يعد عبادة لغير الله. يعني ليس مجرد قول يا رسول الله أننا عبدنا الرسول وأن هذا إشراك بالله، لا. نعم، قول يا الله عبادة، لأننا نعتقد أن الله هو الذي يستحق أن يعبد. أما قول يا رسول الله ليس عبادة، لأننا لا نعتقد أن الرسول يستحق أن يعبد. هذا مجرد نداء، فمجرد نداء ليس عبادة. إذا واحد نادى أخاه يا أخي يا أختي يا أبي يا أمي، هل يكون عبد أمه أو أباه؟ لا، لكن دعاء الله دعاء مخصوص، بل نعتقد أنه يستحق العبادة، فذاك الدعاء عبادة. أما دعاء شخص لأخيه لصاحبه لأمه لأبيه ليس عبادة، لولي لرسول الله ليس عبادة. Jadi kita ulang sedikit di dalam ayat itu, ya, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum. Jangan jadikan panggilan kalian kepada Rasul sebagaimana kalian memanggil teman kalian sendiri. Itulah arti doa dalam ayat itu. Jadi nggak boleh kita panggil namanya
harus ada sebutan lain. Kemudian soal nomor 12, apa hukum memanggil nama Nabi atau seorang wali walaupun dia tidak di depan kita, dia jauh dari kita. Misalnya di sebuah tempat yang jauh, kita di sini, dia di sebuah tempat yang jauh. Atau meminta sesuatu yang tidak umumnya terjadi. Ya, jawabannya boleh kita sekedar memanggil nama seorang nabi, itu bukanlah ibadah kepada Allah. Dan juga tidak hanya sekedar mengatakan ya Rasulullah, itu dihitung syirik. Tidak. Ketika seseorang mengatakan ya Rasulullah, itu tidak dikatakan pelakunya syirik atau jatuh dalam dosa. Tidak. Sebagaimana kita memanggil ummi, abi, wahai ayahku, wahai ibuku, wahai abangku, wahai kakakku, itu kan sama panggilan juga, ya kan? Kita panggil nama seseorang, wahai fulan, wahai fulan, wahai Khadijah, wahai, sebut nama-nama tertentu, nama-nama teman. Sebagaimana ini bukan sebuah ibadah, begitu juga ketika kita memanggil nama Rasulullah, ya Rasulullah, ya Wali Allah, itu bukan sebuah ibadah. Betul memang bahwa ya Allah itu ibadah, beda dia. Karena ya Allah, kita meyakini Allah itu yang kita sembah. Tetapi ketika kita panggil wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, keyakinan kita tidak menyembah Rasulullah. Jadi bisa dibedakan? Bisa. Jadi ya Allah itu beda panggilan kita dengan ya Rasulullah. Kalau ya Allah itu dihitung ibadah. Adapun panggilan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, itu tidak dihitung ibadah. Sebagai panggilan kita biasa saja. Ketika saya panggil si fulan dengan namanya, boleh. Begitu juga dipanggil nama Rasulullah dengan sebutan ya Rasulullah. وقد ثبت أن الصحابي الجليل بلال بن الحارث المزني أتى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عام الرمادة أيام عمر، يعني كان النبي قد فارق الدنيا أكثر من 3 سنوات أكثر، فقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. ورسول الله كان قد فارق الدنيا منذ سنوات. رواه هذا الحديث البيهقي وغيره، فلم ينكر عليه عمر ولا غيره، ما قالوا كفرت بالله، كيف تقول يا رسول الله، كيف تطلب منه ما لم تجب به العادة وقد فارق الدنيا، بل استحسنوا فعله. قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وثبت أيضا أن ابن عمر قال يا محمد لما خدرت رجله، رواه البخاري في الأدب المفرد. في حروب الردة ماذا كان شعار المسلمين؟ يا محمدا، يا محمدا. فإذا يجوز قول يا محمد أو يا محمدا أو يا رسول الله في حال حياته وبعد موته، في حضرته وفي غير حضرته صلى الله عليه وسلم. Jadi ini yang kita sebutkan, ada sebuah paham yang melarang kita mengatakan wahai Rasulullah. Mereka larang itu, mereka anggap itu sesuatu yang haram. Atau ketika kita mengatakan ya Rasulullah, ya Wali Allah, kata mereka itu syirik, nggak boleh. Padahal di zaman dulu itu sudah terjadi. Di zaman dulu para sahabat sudah mempraktekkan bahwa memanggil nama Rasulullah. Paham apa itu sekarang? Tahu paham apa itu? Itu paham Wahabi. Mereka larang kita mengatakan wahai Rasulullah. Apa bedanya kita panggil teman kita wahai fulan, wahai Malik, wahai Khairuddin? Sama. Nah, apa dalilnya bahwa memanggil nama itu boleh dan tidak dihitung ibadah? Di sini disebutkan waqad sabata anna Bilal bin Haris, telah termaktub dalam hadis Nabi bahwa sahabat Nabi Bilal bin Haris Al-Muzani, setelah wafatnya Nabi kurang lebih 3 tahun, sudah wafatnya Nabi, terjadilah kemarauan, tak ada yang tumbuh apa. Datanglah dia mengadu kepada Rasulullah ke kuburan Nabi.
Dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah." Apa yang disebutkan? Ya Rasulullah. Datang si Bilal tadi ke kuburan Nabi mengadu bahwa umat kelaparan, umat dalam keadaan kekeringan, kemarau panjang. Ngadu dia kepada Rasulullah. Apa katanya? "Ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku." Minta kepada Allah turunnya hujan. Ya Allah, ya Rasulullah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan oleh Allah. Sesungguhnya umat telah hampir binasa, artinya sampai kemarau. Setelah itu, para ulama melihat ini, kejadian ini, Bilal datang ke makam Nabi dan mengucapkan ya Rasulullah. Para ulama tidak mengingkarinya, tidak mengatakan itu bid'ah, tidak mengatakan itu syirik, bahkan mereka diam saja, menunjukkan bahwa perbuatan ini dibolehkan mengucapkan ya Rasulullah. Bahkan dalam ayat Al-Quran, "Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim." Bilal bin Haris datang ke makam Nabi karena mengamalkan ayat ini. Disebutkan dalam ayat ini, apabila mereka datang kepada Rasulullah, mereka minta doa kepada Rasulullah untuk diampunkan dosanya. Kemudian Rasulullah berdoa, "Ya Allah, ampunkan dosa mereka." Pasti Allah ampunkan. Kan begitu. Itu diamalkan. Berarti kalau saya datang ke makam Rasulullah, minta kepada Rasulullah, berarti dikabulkan oleh Allah. Ini yang diamalkannya. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى فقط في حال حياته بهذه الآية أو بعد مماته، فالأمر إذن مباح في حال حياته وبعد مماته. Dan dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan boleh dipanggil Rasulullah itu dalam keadaan hidup. Tidak. Berarti boleh dipanggil nama ya Rasulullah setelah wafatnya Nabi atau selama hidupnya Nabi. Jadi kalau orang Wahabi mengatakan itu nggak boleh memanggil nama ya Rasulullah, dia sudah wafat. Yang boleh itu kata mereka masa hidupnya saja. Padahal ayat ini kan nggak ada mengkoitkan, tidak ada membatasi itu, ya, tidak membatasi itu. Nah inilah yang harus kita pahami. Jadi boleh kita panggil ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Muhammad, wahai yang kami cintai, yang kami sayangi. Buktinya juga dari apa dalilnya selain yang kita sebutkan? Ketika Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab, khadirat rijlu itu adalah seperti penyakit semutan. Kakinya kayak kesemutan, tapi nggak kesemutan. Antara kesemutan dengan lumpuh, tapi bukan lumpuh. Kayak kesemutan. Kakinya kayak kesemutan, nggak bisa berjalan. Sehingga ada orang mengatakan, sebutkan nama orang yang paling kau cintai, yang paling kau sayangi. Maka disebutnya lah nama Nabi Muhammad. Dengan panggilan apa? Dengan panggilan ya Muhammad. Tiba-tiba langsung kakinya bisa berjalan. Spontan, totalitas ketika itu sembuh karena dipanggilnya nama ya Muhammad. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dan ini menunjukkan bahwa boleh kita panggil nama Nabi Muhammad walaupun wafat beliau ya Muhammad. Nah ini sahih hadis ini. Kemudian ketika peperangan melawan orang-orang murtad, dulu namanya Hurubul Murtadin. Di zaman dulu, di zaman para sahabat terjadi memerangi orang-orang murtad. Itu apa syiar mereka? Apa yang mereka slogan yang mereka gaung-gaungkan ketika berangkat berperang dengan orang-orang murtad dari orang-orang kafir? Kalimat wa Muhammadah. Ya, mereka panggil nama Muhammad, dan itu boleh. Dan para sahabat tidak mengingkarinya. Kesimpulannya bahwa boleh kita panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Wali Allah, wahai Nabi kami, wahai Rasulullah, wahai Rasul kami, wahai Wali, dan lain sebagainya. Karena kita nggak menyembahnya, kita hanya sayang cinta kepada Nabi, kita sebutkan namanya. Kan aneh. Dilarang pula kita menyebutkan yang baik, ya kan? Nah inilah yang harus kita pahami bersama. Dah, kita lanjut saja. Nah terus. Udah lanjut aja, ngaji lebih perlu daripada itu. Mengganggu konsentrasi. قول النصارى
يا عيسى أو يا مسيح أو يا يسوع، أو يقولون يا مريم كفر. لكن إن نحن قلنا يا عيسى يا مسيح يا مريم ليس كفرا. كيف يكون قولنا نحن يا عيسى يا مريم يا مسيح ليس كفرا، وقول النصارى يا مسيح أو يا عيسى أو يا مريم هو كفر؟ لفظ واحد. لكن الفرق أن نحن لا نعتقد أن عيسى أو مريم هما إله. أما قول النصارى هم يعتقدون أن عيسى هو إله، مسيح هو إله، مريم فيها شيء من صفات الله، فقولهم ذاك كفر لأنهم يؤلهونه. أما نحن نقول أنه هذا نبي الله ومريم هي ولية، فقولنا ذلك نحن ليس كفرا. Beda halnya misalnya orang Nasrani mengatakan wahai Isa ya Maryam. Beda halnya dengan orang Nasrani mengucapkan itu dengan kita. Kalau kita mengatakan wahai Isa, wahai Maryam, kita nggak disebut syirik. Tapi mereka disebut syirik. Kenapa? Karena keyakinan mereka bahwa Isa itu anak Allah, dan keyakinan mereka Maryam itu adalah sebagian dari Allah. Kan beda. Keyakinan mereka di situ adalah menyembah selain Allah. Kita nggak menyembah Isa, kita nggak menyembah Maryam, hanya kita menyebut namanya saja, dan kita meyakini mereka nabi. Nabi Isa seorang nabi, Maryam ibunya. Maka kita tidak dihukumi kafir, tidak dihukumi salah, ya, karena kita tak menyembahnya. Memang beda dengan Nasrani, mereka menyembahnya. Beda ya. Jadi jangan disamakanlah panggilan kita ini dengan orang Nasrani. Ya, orang Wahabi mereka samakan, mana pula sama. Paham ya? سؤال: بين معنى الاستغاثة والاستعانة مع الدليل. الجواب: الاستغاثة هي طلب الغوث عند الضيق، والاستعانة أعم وأشمل. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نستعين بغيره، واستعينوا بالصبر والصلاة. هكذا أمر الله تبارك وتعالى. لو كان الاستعانة بغير الله كفر مطلقا، الله لا يأمرنا بالكفر، لا يقول لنا استعينوا بالصبر والصلاة. دل على ذلك أن الاستعانة تأتي على غير معنى العبادة. الله تعالى قال إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي نخصك يا الله بالعبادة. طب وإياك نستعين أي نستعين بك يا الله الاستعانة الخاصة، والتي هي طلب خلق العون. أما لما شخص يستعين بأخيه أنه ينقل مثلا هذه الطاولة من مكان إلى مكان لأنها طويلة لأنها ثقيلة، هذا على معنى السبب لا على معنى خلق العون. وإلا النبي لا يحثنا على فعل الكفر وعلى قول الكفر. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في الحديث أنه قال: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فأن تستعين بأخيك لقضاء بعض الحوائج على معنى السبب، الرسول مدحه. الاستعانة تأتي على معنى طلب خلق العون، وهذا خاص بالله، وتأتي على معنى السبب ويجوز استخدامها للمخلوق، كما قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. ثم ورد في الحديث أن الشمس تدنو من رؤوس الناس يوم القيامة، من علامات الساعة الكبرى، من مواقف يوم القيامة. تدنو الشمس من رؤوس العباد، فبينما هم كذلك إذ استغاثوا بآدم. الناس يستغيثون بآدم. لو كانت الاستغاثة بغير الله كفر وشرك، هل يفعلون ذلك يوم القيامة؟ لا.
وهذا دليل على أن الاستعانة بغير الله جائزة لكن مع اعتقاد أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. Ya, kita lanjut soal nomor 13. Sekarang akan kita jelaskan apa arti istighosah dan isti'anah. Apa makna istighosah dan isti'anah beserta dalilnya. Sering kita menyebutkan istighosah, isti'anah, apalagi kalau yang sering dijawab, Pulau Jawa. Apa arti istighosah? Istighosah adalah meminta pertolongan dalam keadaan terjepit, adil, dalam keadaan susah payah. Wal isti'anah itu, isti'anah lebih umum daripada istighosah. Apa dalilnya kebolehan istighosah ini? Ayat Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalian minta tolonglah bantuan, ya, dengan bantuan sholat dan sabar. Seseorang jika memanggil atau meminta bantuan dari temannya untuk melakukan hal tertentu, kita katakan dia tidak menyembah orang itu. Misalnya saya minta kepada teman saya, pindahkanlah meja ini ke sana. Ini maknanya hanya sebab saja, sebab dia memindahkan meja ini dengan temannya. Bukan berarti kita menyembahnya. Beda dengan ayat Al-Quran misalnya yang kita sebutkan tadi, di situ ada penjelasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan kepada Kamu-lah kami meminta pertolongan. Nah, minta pertolongan yang di ayat ini apa maksudnya? Pertolongan khusus. Minta pertolongan yang khusus. Nah, minta pertolongan yang khusus inilah yang nggak boleh kita mintakan kecuali kepada Allah. Pertolongan apa itu? Pertolongan penciptaan bantuan. Khalqul auni. Penciptaan bantuan. Siapa yang bisa menciptakan bantuan? Pertolongan itu. Yang bisa menciptakan pertolongan itu hanya Allah. Tetapi kalau minta bantuan biasa saja, kawan tolonglah saya, angkat dulu ini misalnya. Saya minta bantuan Anda semuanya. Itu tidak dikatakan syirik, itu tidak dikatakan dosa. Toh kita tak menyembahnya. Makanya ayat ini hanya khusus pertolongan khassa, pertolongan khusus. Itu apa? Isti'anatul khassa, yaitu pertolongan tentang penciptaan bantuan, hanya Allah yang satu. Jadi ini adalah dalil bahwa kita boleh beristighosah, boleh beristi'anah. Istighosah itu kan kita minta bantuan. Isti'anah juga minta bantuan orang lain. Itu nggak apa-apa, boleh dalam Islam. Kemudian dalilnya dari hadis Nabi bahwa ya dalam buku kita Al-Hadis dan nusyamsu min ru'usin nasi yaumal qiyamati fa bainama hum kadzalik istaghasu bi Adam. Nanti salah satu kejadian yang terjadi di hari kiamat, mawaqiful qiyamah. Peristiwa yang akan kita lalui nanti di hari kiamat adalah di padang mahsyar. Ketika itu matahari mendekat ke ubun-ubun, ke kepala kita seukuran jengkal. Saking dekatnya tersiksa. Sampai keringatnya luar biasa, panas tapi nggak mati lagi. Tersiksa dengan panasnya matahari. Kemudian dalam keadaan seperti itu, mereka beristighosah kepada Nabi Adam. Apa tadi lafaznya? Beristighosah dengan Nabi. Apa arti beristighosah dengan Nabi Adam? Minta bantuan Nabi Adam. Apa maksudnya minta bantuan kepada Nabi Adam? Agar Nabi Adam berdoa kepada Allah agar dipindahkan ke tempat yang lain. Jangan lagi di padang mahsyar itu matahari yang sangat panas. Itulah arti istighosah. Dan ini boleh, dan Nabi yang menyebutkan istaghasu bi Adam. Mereka beristighosah kepada Nabi Adam, dan mereka meyakini bukan Adam yang menciptakan. Paham ya? Jadi ada paham Wahabi juga yang melarang kita istighosah. Kata mereka syirik, bid'ah, khurafat, masuk neraka. Macam mereka yang pegang kunci surga. Nah ini kan aneh. Padahal ada ayatnya, ada hadisnya membolehkan yang kita sebutkan itu, yaitu istighosah dan isti'anah.
Riwayatkan Imam Bukhari ya. Harusnya. سؤال: تكلم عن التوسل بالأنبياء. يجوز التوسل بالأنبياء بالإجماع. ما هو التوسل؟ التوسل هو طلب جلب منفعة أو اندفاع مضرة من الله بذكر نبي أو ولي إكراما للمتوسل به، مع اعتقاد أن الله هو الضار والنافع على الحقيقة. الله أمرنا بذلك. الله تعالى قال: وابتغوا إليه الوسيلة. وفي الحديث: الرسول علم الأعمى أن يتوسل به، ففعل الأعمى في غير حضرة النبي فرد الله بصره إليه. رواه الطبراني وصححه. معنا المعجم الكبير، كتاب الطبراني المعجم كبير جدا، وحتى الصغير أيضا كبير، لكنه أصغر من ذاك الكبير. لم يذكر الطبراني في كل كتابه هذا عن حديث أنه صحيح إلا هذا الحديث، قال عنه حديث صحيح. تبارك الله. Kemudian apa yang disebut dengan tawassul? Jadi kalau kalian sering mendengar ada namanya tawassul, ada namanya istighosah, itu satu paket semua. Artinya itu sering dibicarakan dalam akidah. Tawassul itu apa? Tawassul itu ya yajuzu tawassulu bihim bil ijma'. Boleh kita bertawassul dengan para nabi. Pertanyaannya, apa hukum bertawassul dengan para nabi? Jawabannya, boleh bertawassul dengan para nabi secara ijma', itu boleh. Apa itu tawassul? Meminta talabu jalbi manfa'atin aw indifa'i madarratin minallahi bi dzikri nabiyyin aw waliyyin ikraman lil mutawassil bih. Tawassul itu adalah meminta ya didatangkan manfaat atau dihilangkannya mudarat dari Allah. Kita meminta dari Allah agar memberikan manfaat atau Allah hilangkan mudarat. Dengan apa? Bizikri nabiyyin aw waliyyin, dengan menyebut nama wali atau nabi. Tujuannya agar kita memuliakan nabi tersebut atau memuliakan wali tersebut, ikraman lil mutawassil bih, untuk memuliakan mereka. Ama'tiqadi anna Allah huwa ad-darrun wan nafi'u 'ala al-haqiqati. Dengan keyakinan bahwa yang memberikan manfaat dan yang memberikan mudarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebutkan nama nabi tersebut, bukan keyakinan kita nabi ini yang menciptakan, tetapi Allah yang menciptakan manfaat dan Allah juga yang menciptakan mudarat. Tapi kenapa kita sebutkan nama nabi tersebut? Dengan tujuan mudah-mudahan hajat kita dipercepat, diijabah oleh Allah. Itu namanya tawassul. Bahkan ayatnya ada tentang tawassul. Tawassul. Allah berfirman, wabtaghu ilaihil wasilah. Kalian carilah wasilah. Wasilah itu apa? Tawassul. Ya, macam begini. Kalau ada seseorang pergi ke sebuah kantor, ingin menemui sebuah kepala kantor, dia perlu, bahasa istilahnya, jalan tol, orang dalam atau orang belakang, perantara biar cepat, ya kan? Kalau enggak, dia enggak akan dapat jumpa dengan bosnya tadi, kepala kantor tadi. Ibarat seperti itulah kita bertawassul. Bukan berarti Allah butuh perantara, tidak. Dan Allah Ta'ala sanggup mengijabah doa kita dengan menyebut nama Nabi atau tidak menyebut nama Nabi. Tapi alangkah baiknya kita menyebut nama Nabi dalam permintaan kita agar cepat diijabah oleh Allah. Itu doa kita. Itu disebut dengan tawassul. Dan itu diceritakan ketika di zaman dulu ada seorang yang buta, sahabat Nabi yang buta, al-a'ma, seorang yang buta. Kemudian dia ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, begini saya nggak bisa beribadah dengan sempurna, nggak bisa ke masjid karena nggak ada yang bawa saya ke masjid misalnya. Maka doakan saya Rasulullah.
Apa kata Rasulullah? Kalau begitu pergilah ke belakang, berwuduklah. Kemudian setelah berwuduk sholat 2 rakaat. Ketika selesai sholat bacakan doa ini. Apa doanya? Bahasa Indonesianya, ya Allah sembuhkanlah hajatku ini dengan menyebut nama nabimu. Dengan menyebut nama nabimu. Nah ini terjadi. Seketika Allah sembuhkan matanya karena menyebut nama nabi tadi. Itu namanya tawassul. Dia bertawassul di belakang Nabi, tidak di depan Nabi. Yang meriwayatkan ini namanya At-Tabarani. Di dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, itu kitab hadis besar. Kebiasaan Imam At-Tabarani, dia tidak menuliskan status hadis dhaif atau sahih atau hasan, dia tidak menuliskan itu. Pokoknya disebutkannya lafaz hadis selesai. Tetapi ketika menyebutkan hadis orang yang buta ini bertawassul dengan Nabi, khusus dia menuliskan derajat hadisnya, status hadisnya. Dia menuliskan di akhirnya wal hadisu sahih. Hadisnya hadis sahih. Ini menunjukkan bahwa pentingnya hal ini. Imam At-Tabarani sengaja menuliskan al hadisu sahih. Paham ya? Jadi tawassul ini pun boleh, bukan syirik, bukan bid'ah. Tawassul ini paham kan? Nah, kita menyebut nama Nabi dalam doa kita atau nama wali dalam doa kita. الرجال أنتم تذهبون إلى المساجد للصلاة؟ Beliau bertanya kepada yang laki-laki semuanya, kalian berangkat hari Jumat ke masjid untuk sholat Jumat? ليس فقط في صلاة الجمعة وغيرها. Ke masjid pada umumnya sholat. عندما تذهبون إلى المسجد تقرؤون شيئا أم على السكوت تذهبون؟ Kalian sambil berangkat ke masjid, apakah ada zikir doa kalian atau kalian diam saja? على السكوت. Katanya diam saja sampai masjid. ألا تعرفون أن هناك دعاء التوجه إلى المسجد ورد عن رسول الله اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ماذا؟ ممشاي هذا بحق الممشى. إذا كان النبي علمنا أن نسأل الله بحق السائلين عليه وبعضهم قد يكون عصاة وبحق الممشى وهذا أمر مخلوق فكيف بحق أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا جائز. Bukankah ada doa ketika kita mau berangkat ke masjid, ada doa yang diajarkan Nabi untuk diamalkan. Di dalam lafaz doa ini ada tawassul di dalamnya. Apa lafaznya? Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'irina 'alaika wa bihaqqi mamsyaya hadza. Ini lafaz, ya Allah saya minta kepadamu. Saya minta kepadamu ya Allah dengan hak orang-orang yang bertawassul kepadamu dan hak langkahku ini ke masjid. Dia bertawassul dengan langkahnya ke masjid. Bukankah langkahnya ke masjid sebuah kebaikan? Dia melangkah untuk kejahatan apa kebaikan? Dia ke masjid untuk berangkat sholat. Tentunya langkahnya ini pun dihitung baik. Dia bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan langkah-langkahnya. Berapa langkah misalnya dari masjid ke rumah itu beberapa langkah. Disebutkan ya Allah dengan keberkahan langkah saya ini, kabulkanlah doaku. Faghfirli dzunub, ampunilah dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Dengan dia menyebutkan tawassul dengan kakinya tadi, dengan langkah kakinya, dia berharap dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang belum hafal silahkan dihafal. Agak panjang sedikit tapi sangat mudah untuk dihafal. Ini doa berangkat ke masjid. Dan dalam doa berangkat ke masjid ini isinya apa? Isinya apa? Tawassul.
Tawassul dengan apa? Dengan langkah kakinya. Kan dia yang melangkah ke kaki, dia yang melangkah ke masjid. Langkahnya ini sebuah langkah kebaikan. Dia bertawassul dengan langkahnya untuk berangkat ke masjid. Paham ya? Nah ini kan dibolehkan. Boro-boro datang Wahabi katanya nggak boleh bertawassul, syirik, bid'ah, khurafat, masuk neraka. Nah ini kan sesuatu yang tak boleh untuk diikuti. Sesuatu yang tak boleh diikuti. Kalamul Wahhabiyyah tamwih, kadzib. Maka perkataan Wahabi ini adalah penipuan, sesuatu yang menjadikan orang terkecoh, tertipu. السؤال السادس عشر ذكرناه البارحة. السابع عشر حكم ساب الله أنه كافر، بين ذلك مع الدليل. الجواب: نقل القاضي عياض الإجماع على أن ساب الله كافر ولو كان غاضبا أو مازحا أو غير منشرح الصدر. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه دليل على أن من استخف بالله وبالرسول خرج من دين الإسلام. من سب الله خرج من دين الإسلام، أو الملائكة أو الكتب أو الرسل أو اليوم الآخر ما عظمه الله تعالى. أما في الحديث فقد ورد إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. رواه الترمذي. Soal pertanyaan selanjutnya adalah tawassul tadi paham ya? Tawassul sudah selesai. Sekarang apa hukum orang yang mencaci maki Allah? Dicacinya Allah, dimaki-makinya Allah. Apa hukumnya? Hukumnya keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Al-Qadhi Iyad menukilkan ijma' bahwa orang yang mencaci maki Allah hukumnya kafir, keluar dari Islam. Kan nggak layak Allah itu dicaci maki, ya kan? Nggak boleh dicaci maki Allah. Kita aja nggak boleh saling mencaci maki, kan? Maka kalau ada orang mencaci maki Allah dengan kata-kata, dicaci-cacinya Allah, dimaki-makinya Allah, dia keluar dari Islam. Itu hukum. Ya. Walaupun dalam keadaan marah, dalam keadaan bercanda, atau dalam keadaan dia tidak ridho, tidak ada perbedaan, sama hukumnya. Pokoknya kalau dia caci maki Allah, tidak ada lagi penjelasan lain kecuali dia telah keluar dari Islam. Ini bahaya, nggak boleh dicaci maki Allah. Sesempit apapun rezekimu, sesempit apapun keadaan ekonomimu, jangan caci maki Allah. Kadang-kadang karena saking sempitnya ekonominya, dia mengatakan kata-kata yang tak layak bagi Allah, dicaci maki Allah. Alhamdulillah, nggak boleh, kan? Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, "Walain sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Di dalam ayat ini disebutkan orang-orang kafir, orang-orang dulu, ketika mereka mencaci maki Allah dalam keadaan nal'ab, dalam keadaan bercanda, gurau. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat Al-Quran, dengan Rasulnya kalian bercanda-canda, kalian mengejek-ejek, kalian mengolok-olok, kalian memaki-maki Allah? Tidak boleh. Maka tidak ada kemaafan bagi kalian. Itu dalam Al-Quran. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian tidak ada uzur, tidak ada alasan lagi. Hukum kalian telah keluar dari Islam. Kenapa? Karena kalian memperolok-olok, mencaci maki Allah. Ini tidak main-main, ini hukum Al-Quran. Ada Al-Qurannya, ada hadis. Ya, jadi tidak ada kemaafan bagi orang yang mencaci maki Allah. Dia dihukumi telah keluar dari Islam. Nah. ما الدليل على جواز زيارة القبور للرجال والنساء؟ قبل الحديث. ذكرته. Kemudian dari hadis Nabi, itu dari ayat tadi ya.
Dari hadis Nabi bahwa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari sab'ina kharifa. Rawahu Tirmidzi. Di dalam hadis ini disebutkan sesungguhnya seorang hamba mengatakan sebuah kalimat, perkataan yang dia nggak anggap dosa, dia nggak anggap kesalahan, sepele, dianggapnya biasa-biasa saja. Padahal perkataan itu mengantarkan dia masuk ke dalam neraka. Yang mana neraka ini dari ujung sampai dasarnya neraka butuh 70 tahun agar sampai ke dasar neraka. Artinya bahwa orang yang mengucapkan kata-kata yang mengeluarkan dari Islam, dia tetap dikeluarkan dari Islam. Jadi ini yang terjadi. Jadi jangan boleh kita mencaci maki Allah. ما الدليل على جواز زيارة القبور للرجال والنساء؟ الدليل الحديث قول النبي زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة رواه البيهقي. Soal nomor 18, apa dalil? Ya, kita lanjut aja lah ya. Nanti kalau ada yang nggak paham di antara yang kita jelaskan ditanyakan kembali. Nomor 18, apa dalil atas kebolehan ziarah kubur bagi laki-laki dan perempuan? Sekarang ada paham yang melarang kita ziarah ke kuburan bagi perempuan. Katanya kalau perempuan nggak boleh ziarah kubur. Ini paham nyeleneh juga. Apa salahnya perempuan ziarah kubur? Nggak ada dosa di situ. Sedangkan Nabi sudah mengatakan secara umum boleh ziarah kubur. Rasulullah bersabda, zuru al-kubura fa innaha tuzakkirukum bil akhirah. Kalian ziarahlah ke kuburan. Sesungguhnya ziarah ke kuburan mengingatkan kalian akan akhirat. Di sini perintah Nabi umum. Nabi tidak hanya mengatakan laki-laki kalian saja yang ziarah kubur. Enggak. Nabi mengatakan kalian ziarah kuburlah. Kalian di sini termasuk laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan itu boleh ziarah kubur karena hadisnya umum, bukan hanya laki-laki. Paham ya? Jadi jangan ikutlah paham-paham yang mengatakan nggak boleh ziarah kubur bagi perempuan. كيف يكون الدخول في دين الإسلام؟ يكون الدخول في دين الإسلام بالنطق بالشهادتين وليس بقول أستغفر الله. طيب ما معنى قول الله تبارك وتعالى إخبارا عن سيدنا نوح أنه قال لقوم الكفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. معنى هذه الآية أن نوحا طلب من قومه أن يدخلوا في دين الإسلام بالإيمان بالله وبنبيه نوح ليغفر الله لهم، لأن الكافر الأصلي إن دخل في دين الإسلام يغفر له جميع ذنوبه. النبي قال ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله. ثم في الحديث الشريف أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، حديث متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان أن أمرنا بقتال الكفار حتى يدخلوا في دين الإسلام ليس حتى يقولوا أستغفر الله. Soal selanjutnya, bagaimana cara untuk masuk Islam? Bagaimana seseorang dikatakan telah masuk Islam? Bagaimana caranya? Jawabannya adalah tidak ada cara lain kecuali satu, mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan niat masuk Islam, bukan dengan mengucapkan astagfirullah. Bukan dengan mengucapkan astagfirullah, tapi dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Adapun ayat Al-Qur'an, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dalam surah Nuh, katakanlah ya, wahai Nabi Nuh, astaghfiru rabbakum, wahai kaumku, kata Nabi Nuh, minta ampunlah kepada Allah. Di sini maksudnya apa? Maknanya anna Nuhan talaba min qaumihi ayadkhulu fil Islam bil iman, bahwa Nabi Nuh memerintahkan kepada kaumnya untuk masuk Islam ya dengan iman, bukan dengan arti mengucapkan istighfar dalam keadaan mereka masih non muslim, bukan itu. Tapi arti ayat ini adalah Nabi Nuh memerintahkan kaumnya untuk masuk Islam dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah itu baru beristighfar.
Karena istighfarnya orang kafir gak ada manfaatnya orang dia kafir. Paham? Berarti bukan dengan mengucapkan istighfar seseorang dihukumi masuk Islam. Kemudian hadis Nabi SAW disebutkan, ala ta'lam annal Islam yahdimu man qablah. Rasulullah mengatakan kalau seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, misalnya dia orang kafir, kemudian dia mu'allaf istilahnya kalau kita di Indonesia nih. Apa itu? Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan niat masuk Islam. Setelahnya masuk Islam, yahdimu ma qablahu. Semua dosa yang dia lakukan sebelum Islam Allah ampuni seperti bayi baru lahir. Misalnya si A mu'allaf, selama dia belum masuk Islam bejatnya luar biasa, semua keburukan dilakukan. Setelah masuk Islam itu dihapuskan oleh Allah, yahdimu ma qablah. Inilah maksudnya. Tapi dengan syarat apa? Dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Dengan itulah baru seseorang dihukumi masuk Islam. Tak ada jalan lain kecuali itu, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat, bukan dengan mengucapkan istighfar. السؤال 20 بين حكم مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم مدح الرسول أنه جائز بالإجماع. الله مدحه في القرآن. الله تعالى قال وإنك لعلى خلق عظيم. وأي مدح هذا؟ والله تعالى قال وعزروه ونصروه، يعني أثنوا عليه، مدحوه، عظموه. والمادح حينما يمدح، لما يمدح رسول الله؟ لتعظيمه، لبيان منزلته، مرتبته. وفي الحديث إن بعض النساء مدحن النبي عليه الصلاة والسلام بقولهن أمام النبي يا حبذا محمد من جاري. رواه ابن ماجه. لو كان هذا الأمر حرام النبي عن مكروه لا يسكت. النبي أمر بتبليغ الشريعة، فعن مكروه لا يسكت. فلو كان هذا حرام لقال لنهاهن، لكن النبي لم ينهاهن، بل قال إني لأحبكن، والله إني لأحبكن، نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. هكذا قلنا، فتيات من بني النجار. ثم ثبت مدح النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق الصحابة، أكثر من صحابي، كحسان بن ثابت، هذا الشاعر الذي كان لرسول الله مع الرسول، والعباس ابن عبد المطلب عم النبي أيضا مدحه، وغيرهما، والرسول لم ينكر ذلك بل استحسنه. فلو كان حراما لأنكر، لقال، لبين. النبي لم يكتم شيئا مما أمر بتبليغه. Paham ya? Terjemahkan lagi. Kita lanjut. Apa hukum memuji-muji Nabi dalam lagu, qasidah, nasyid? Pasti kita puji Nabi, ya Rasulullah. Pujian dalam nasyid atau qasidah atau lagu, nyanyi-nyanyian. Apa hukumnya? Boleh hukumnya. Ya, hukumnya boleh secara ijma'. Bahkan qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Bahkan Allah memuji Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an. Yaitu apa pujian Allah? Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah akhlakmu sangat agung. Kalaulah Allah memuji Nabi Muhammad boleh, lebih-lebih kita adalah dibolehkan memuji Nabi Muhammad dalam lagu, dalam qasidah, dalam nyanyian, dalam puisi, dalam apa lagi? Keseharian boleh kita puji Nabi sampai kita capek, boleh. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an qala ta'ala wa azzaruhu wa nasaruhu wa ma'na azzaruhu asnau alaihi wa madahuhu wa azzaruhu. Di ayat juga disebutkan Nabi itu mereka memuliakannya, mereka memujinya, mereka sanjung-sanjung dengan pujian-pujian. Jadi boleh, bukan haram. Jadi kalau Wahabi kata mereka nggak boleh, itu haram, itu syirik, itu bid'ah.
Rusak dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat dalam hadis Nabi, inna ba'dun nisa'i madahnan nabiyya. Sesungguhnya banyak wanita-wanita perempuan di zaman Nabi memuji-muji Nabi, madahnan Nabi. Memuji Nabi. Apa yang mereka ucapkan? Biqaulihinna amaman Nabi, di depan Nabi bahkan. Ini Nabi, di depan Nabi mereka memuji Nabi langsung di hadapan Nabi. Apa kata perempuan-perempuan ini di depan Nabi? Ya abbaza Muhammad min jari. Seandainya Muhammad itu adalah tetangga saya, seandainya Muhammad itu adalah tetangga saya, dia adalah yang kami cintai dan kami sayang. Di depan Nabi, Nabi tidak mengatakan bid'ah syirik haram tak boleh masuk neraka, kamu akan disiksa. Tidak. Nabi malah membolehkan. Jelas itu ya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian para sahabat juga sering memuji-muji Nabi dalam qasidah, dalam lagu, dalam nasyid mereka. Seperti Hasan bin Thabit, salah satu penyair Arab. Ada tukang syair yang terkenal namanya Hasan bin Thabit. Dia memuji Nabi banyak dalam syair-syairnya. Yang belajar bahasa Arab pasti tahu syair Arab. Ada juga Ibnu Abbas, anak paman daripada Rasulullah. Ibnu Abbas, dia memuji-muji Nabi, banyak sekali pujiannya kepada Nabi. Wa ghairuhuma, dan selain dari yang disebutkan, war rasulu, dan Rasulullah, dia tahu dirinya dipuji dengan puji-pujian yang baik, Nabi tidak melarang, bahkan diam. Nah, ini kan menunjukkan bahwa itu sebuah kebolehan dan tidak haram dan tidak syirik. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa kita boleh memuji Nabi walaupun Nabi sudah wafat. Boleh kita puji. Apa salahnya? Ya. Nah. تكلم عن عذاب القبر. يجب الإيمان بعذاب القبر وهو ثابت بالإجماع، ومن أنكره كفر. لما؟ لأنه يقول فكذب القرآن، كذب النبي عليه الصلاة والسلام، وخرق إجماع الأمة. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، الغدو في الصباح والعشي في وقت العصر. ويوم تقوم الساعة، يعني بعد ما قامت الساعة، قبل قيام الساعة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أتباع فرعون الذين اتبعوه على الكفر، هؤلاء هم آله. ويوم تقوم الساعة، بعد ما قامت، الكفار في الدنيا لا تعرض عليهم مقاعدهم في النار في جهنم. إذا متى يكون هذا؟ وقبل قيام الساعة، إنما يكون بعد الموت وقبل قيام الساعة، أي في الحياة البرزخية، في حياة القبور. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang dimaksud dengan azab kubur? Apakah ada azab kubur atau tidak? Jawabannya, azab kubur itu ada dan pasti ada. Allah berfirman dalam Al-Quran, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Bahwa ziarah kubur itu wajib beriman, yajibul imanu bi'azabil qabr. Wajib mengimani, wajib beriman bahwa azab kubur itu pasti ada. Dan ini orang yang mengingkari azab kubur, dia mengatakan azab kubur itu nggak ada azab kubur. Dia hukumnya keluar dari Islam. Kenapa kita hukum keluar dari Islam? Karena dia mendustakan ayat Al-Quran. Karena mendustakan ayat Al-Quran, mendustakan yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, di sini disebutkan bahwa neraka itu ditunjukkan kepada mereka 2 kali dalam sehari, ghuduwan wa 'ashiyyan. Apa arti ghudu? Yaitu di pagi hari, wa 'ashiyyan, dan di malam hari. Setiap hari neraka itu dipertunjukkan, diperlihatkan kepada orang-orang yang di dalam kuburan. Itu kan azab, namanya. Ya kan? Kemudian, wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan nanti ketika kiamat, masukkan
Fir'aun dan bala tentaranya, pasukannya dan umatnya untuk masuk ke dalam api neraka. Itu azab yang sangat pedih. Dari sini dipahami bahwa kejadian diperlihatkannya neraka kepada penduduk kubur itu kapan? Sebelum kiamat. Di mana tempatnya? Yaitu di dalam kuburan. Berarti itu pasti terjadi dan akan terjadi siksa kubur. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu tidak boleh diingkari, wajib diyakini azab kubur pasti ada. Azab kubur pasti ada. Riwayat Imam Bukhari. Kemudian dalam hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, ista'inu billahi min azabil qabr. Disuruh oleh Nabi memerintahkan kita untuk berlindung dari Allah, berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Artinya dalam doa kan ada doa kita, ya Allah hindarilah kami dari azab kubur. Nah ini menunjukkan berarti betul-betul terjadi dan akan terjadi azab kubur. Maka orang yang mengingkari adanya azab kubur, hukumnya telah mendustakan Al-Quran dan hadis. ما هو أول المخلوقات؟ أول المخلوقات هو الماء. الدليل على ذلك قول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا هو ليس بخصوص الأحياء فقط، إنما كل المخلوقات من الماء. الله خلق الماء من غير أصل وجعل الماء أصلا لكل شيء، لكن ذكر بهذه الآية لفظ الحي تشريفا لمن هم متصفون بالحياة، وليس لخصوص أن الله فقط خلق ذي روح، لا، بل لتشريفه. وفي الحديث كل شيء خلق من الماء رواه ابن حبان. Pertanyaan selanjutnya, kalau ada orang bertanya, apa makhluk pertama yang Allah ciptakan secara mutlak? Apa? Jawabannya, awalul makhluqati alma. Airlah yang pertama kali Allah ciptakan. Makhluk yang pertama kali adalah air. Air yang biasa seperti kita lihat, ada air namanya, tapi bukan air ini. Airlah yang pertama kali Allah ciptakan. Berdasarkan ayat Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Allah telah menciptakan dari air segala sesuatu. Bukan yang hidup saja Allah ciptakan, tapi segala sesuatu Allah ciptakan dari air. Sumber pertamanya adalah air, baik itu bernyawa, benda padat, benda cair. Sumber utamanya Allah ciptakan dari mana? Dari air. Ya, dalam hadis Nabi, kullu syai'in khuliqa minal ma'. Segala sesuatu diciptakan daripada air. Riwayat Ibnu Hibban. Jadi kesimpulannya, airlah makhluk yang pertama. Tidak boleh diyakini selain itu. Karena ini adalah ada ayatnya, ada hadis yang menciptakan air yang pertama kali diciptakan. سؤال: تكلم عن أنواع البدع وما الدليل على وجود بدعة حسنة؟ Nah, البدعة لغة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق له، هذا يسمى بدعة. أما من حيث الشرع فتنقسم إلى بدعة هدى وبدعة ضلالة. الدليل على أن هناك بدعة ممدوحة بدعة هدى قول الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. الله مدح فعل أتباع عيسى المسلمين من انقطاعهم عن الشهوات مما لم يفرض الله عليهم ذلك ابتغاء رضوان الله. jadi kita ulang sedikit, tadi ada ketinggalan. Dari sini dipahami Askurulakum yaquluna anna awwal makhluqatin nur Muhammad. أظنه يأتي. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan 23 adalah berbicara tentang macam-macam bid'ah.
Dan apa dalilnya bahwa ada bid'ah yang baik? Jadi ada sekarang doktrin, paham kelompok Wahabi mengatakan semua bid'ah sesat. Sikit-sikit bid'ah, semua pelaku bid'ah sesat. Itu kata mereka. Padahal bid'ah itu ada dua, bid'ah yang baik dan bid'ah yang tidak baik. Bid'ah dolalah dan bid'ah hasan. Bid'ah itu apa? Kullu ma uhdisa ala ghairi misalin sabiqin lah. Itulah definisi bid'ah. Segala sesuatu yang dibuat yang baru, sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya di zaman dulu, itu secara bahasa. Maka definisi bid'ah, segala yang baru tak ada contohnya zaman dulu, itu disebut dengan bid'ah. Tetapi itu secara definisi, secara bahasa. Ya. Adapun secara terminologi istilahnya, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, itu juga disebut bid'ah. Dan bid'ah ini terbagi dua. Fatanqasimu ila bid'atin huda wa bid'ati dhalalah. Bid'ah itu terbagi dua, bid'ah yang baik dan bid'ah yang sesat. Berarti bid'ah itu tidak hanya satu, sehingga seperti paham Wahabi yang mengatakan bahwa semua pelaku bid'ah masuk neraka. Macam dia aja yang pegang kunci neraka. Sikit-sikit bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, muka pun bid'ah. Bilang aja begitu. Jadi makanya bid'ah itu terbagi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran ada bid'ah itu. Ada bid'ah yang baik dalam Al-Quran. Surah Al-Hadid ayat 27. Wa rahbaniyatan imtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Dulu ada sekelompok dari umat Nabi Isa alaihissalam. Mereka membuat sesuatu amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Isa, tetapi amalan yang baik. Amalan-amalan yang baik, rahbaniyah disebut. Dan mereka ini tidak diingkari oleh Nabi Isa. Bahkan itu dipuji dalam Al-Quran. Yang mereka perbuat itu mendapatkan ridwanullah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini ibtada'uha ma katabnaha alaihim, bahwa orang-orang rahbaniyah tadi, rahib-rahib tadi, itu mereka membid'ahkan yang baru yang tak pernah dituliskan dalam kitab suci mereka, tapi sesuatu yang baru tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kecuali tujuan mereka ridwanullah, mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. Jadi ada sebenarnya bid'ah itu dalam Al-Quran. Itu bid'ah yang baik. Allahumma dahafi ala atba'i Isa al-muslimin min qita'ihim min asyahawat mimma lam yufrad alaihim wa zalika ibtigha'a mardatillah. Bid'ah apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Isa ini? Yaitu mereka tidak makan, tidak minum, kemudian tidak memperbanyak makan, tidak memperbanyak minum, tidak mendekati istrinya dalam keadaan beribadah terus-menerus kepada Allah Ta'ala. Ya, itu rohbaniyah. Sehingga mereka dipuji dalam Al-Quran. Perbuatan mereka ini adalah perbuatan yang baik dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah dari Al-Quran. Capek sih. وفي الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. هذا الحديث رواه مسلم. وقد أحدث الصحابة ومن بعدهم كثيرا من الأمور الحسنة في الدين وتلقتها الأمة بالقبول، كعمل المحاريب والأذان الثاني صلاة الجمعة وتنقيط المصحف وعمل المولد النبوي الشريف. القرآن لم يكتب في زمن النبي بمصحف واحد، إنما جمع القرآن بمصحف واحد بعد وفاة النبي في زمن أبي بكر الصديق. فلو كان كل ما أحدث بدعة الضلالة كما يزعمون، ماذا يقولون عن جمع القرآن في مصحفين؟ إذا ليس كل ما أحدث يكون بدعة مذمومة، بل هي بدعة جمع القرآن في مصحف بدعة حسنة. سيدنا عمر
في زمنه أول زمنه كانت تصلى في رمضان في الليل قيام الليل فرادى في زمن أبي بكر وزمن النبي هكذا. ثم ارتأى أن يجمعهم على قارئ فجمع الناس على قارئ، ثم أتى في اليوم التالي وقال نعمة البدعة هذه. Dalilnya dari hadis Nabi bahwa bid'ah itu terbagi dua. Ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Saya ulangi, apa dalilnya dari hadis Nabi ada bid'ah terbagi dua? Bid'ah itu terbagi dua. Rasulullah bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'di." Barang siapa yang membuat yang baru dalam Islam, yaitu buatan yang baru, yang baik, yaitu bid'ah yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya setelahnya dia wafat. Riwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qad ahdatsa sahabatu wa man ba'dahu. Para sahabat telah membuat yang baru tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Perkara-perkara yang baik belum diperbuat Nabi selama Nabi hidup, tidak ada itu. Tapi dibuat sahabat setelah wafatnya Nabi. Seperti apa misalnya? Membuat mihrab di masjid. Tahu mihrab? Kalau kita masuk masjid kan ada lengkungan di depan imam itu. Itu namanya mihrab. Di zaman Nabi nggak ada, cuma petak saja. Kalau dia persegi kayak gini. Nggak ada dia mencolok ke dalam. Ya kan? Kemudian azan 2 kali dalam Jumat. Itu pun bid'ah yang baik. Kemudian membuat titik dalam Al-Quran. Kemudian mengumpulkan Al-Quran. Kemudian perayaan Maulid Nabi. Ini semuanya bid'ah yang tak pernah dilakukan Nabi. Ini semuanya ditemukan oleh para sahabat setelah wafatnya Nabi atau para tabi'in, maka itu disebut dengan bid'ah yang baik. Misalnya Al-Quran ini kapan dikumpulkan? Dulu kan Al-Quran ini tidak seperti sekarang. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran ini dikumpulkan, Jam'ul Quran. Kemudian setelahnya dibuatlah titiknya. Zaman dulu nggak ada titik Al-Quran ini, nggak ada titiknya, nggak ada barisnya, nggak ada huruf, nggak ada tanda bacanya. Dia cuma botak saja, huruf botak istilahnya. Nggak ada titiknya, nggak ada membedakan ho dengan ha, nggak tahu kita. Tetapi dibuatlah setelah wafatnya Nabi, dibuatlah titik-titik itu. Ba, ta, sa. Kenapa kita bisa bedakan? Karena ada titik bawah, titik 2 di atas, titik 3 di atas. Dengan titik ini kita bisa bedakan huruf-huruf itu. Dan itu kapan dibuat? Bukan di zaman Nabi, di zaman tabi'in. Oleh karena itu Al-Quran ini termasuk bid'ah yang baik, yaitu pembuatan titik-titik dan baris-baris yang ada dalam Al-Quran. Kalau itu sebuah bid'ah yang dolalah, suruh mereka kalau begitu jangan baca yang nggak ada barisnya, yang nggak ada titiknya. Bisa nggak mereka? Pasti nggak bisa. Makanya ini adalah yang harus kita pahami, bahwa bid'ah itu banyak bid'ah yang baik-baik yang dibuat oleh para sahabat setelah wafatnya Nabi. Kesimpulannya, bid'ah tidak hanya bid'ah dolalah, tetapi ada bid'ah hasanah. Bid'ah terbagi dua, bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Jelas ya? Dan bid'ah hasanah yang melakukannya dapat pahala dari Allah. Adapun bid'ah dolalah dapat dosa. تكلم عن عمل السحر، عن العمل بالسحر. العمل بالسحر حرام. الله تعالى قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الآية. وفي الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات المرديات. وقيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. الحديث رواه مسلم. Jadi kita percepat saja ya. Sangat banyak yang belum kita baca. Secara singkat kita akan jelaskan, karena kita niatkan hatam kitab ini sore ini. Tapi nggak tahu terkejar nggak. Habis ini Syekh mau ke Padang Lawas. Nomor 24. Apa hukum melakukan sihir? Sihir, tahu sihir? Santet sihir. Apa hukum pelakunya yang membuat tukang sihir? Apa hukumnya? Haram hukumnya.
Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa Sulaiman tidak melakukan sihir, tapi yang melakukannya adalah tukang sihir. Bahkan dalam hadis Nabi, jauhilah 7 dosa besar. Di antaranya, wa ma hiya ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa 7 dosa besar tadi? Beliau menjawab, asyirku billah. Yang pertama kali sebutkan syirik kepada Allah, kemudian wasihru, sihir. Makanya kalian tak usahlah berbuat sihir. Kalau ada nampak orang berbuat sihir, dilarang, wajib pula. Ya. Dan sihir ini adalah dosa besar nomor 2 yang disebutkan dalam hadis ini. Riwayat Imam Muslim. Nah. ما الدليل على أن من رمى ورقة فيها اسم الله في القاذورات بقصد الاستخفاف يكفر؟ الجواب: لا يجوز رمي ورقة فيها اسم الله في المستقذر، والذي يفعل ذلك استخفافا يكفر. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Nah, sekarang apa hukum? Nah, ini perlu ibu-ibu perlu perhatikan, bapak-bapak juga, tapi terkhusus ibu-ibu. Apa hukumnya membuang kertas yang ada di dalam kertas itu nama Allah? Apa hukumnya membuang kertas yang di dalam kertas itu nama Allah ke tempat kotor, tong sampah, ke paret dan lain sebagainya? Kalau tujuannya sengaja untuk menghinakan, menganggap sepele yang ada di ayat di dalam kertas itu, hukumnya bisa murtad, keluar dari Islam. La yajuzu, tidak boleh membuang kertas yang di dalamnya ada nama-nama Allah, lafzul jalalah Allah, bismillahirrahmanirrahim, ayat Al-Quran dan lain-lain. Nggak boleh dibuang ke tong sampah, nggak boleh. Karena Allah Ta'ala telah melarang itu. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulullah kalian bermain-main, kalian memperolok, kalian menghinakan, kalian mengejek. Bagaimana caranya? Seperti membuang kertas yang ada tulisan Allah, dibuang ke tong sampah, dibuang ke tempat-tempat sampah. Qala Ibnu Abidin, nah ya, ini akan disampaikan oleh beliau. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Pelaku orang yang menghina ini, mengolok-olok, mengejek, itu hukumnya tidak ada kemaafan, dia telah kufur setelah beriman. Dari sini dipahami Bapak Ibu, kalau ada kertas di atasnya tulisan Bismillahirrahmanirrahim atau ayat-ayat Al-Quran yang lain atau nama-nama Allah yang lain, itu nggak boleh dibuang sembarangan ke tong sampah. Nggak boleh. Terkhusus sekarang orang nggak peduli. Ada surat undangan pernikahan, khitanan, di situ tertulis Bismillah, dibuangnya saja ke tong sampah. Hukumnya kalau dia sengaja untuk membuang itu dan dia tidak mengagungkan nama-nama yang ada di situ, bisa murtad. Makanya dari sekarang tahu hukumnya, tak boleh lagi. Kumpulkan dalam satu karton, satu tempat, setelah banyak bakar. Bakar dengan baik, setelah kau bakar, siram dengan air bersih, baru siramkan ke tanah, menjadi tanah kembali. Sekali lagi sampaikan, orang kita di Medan ini atau di Indonesia ini, buku-buku undangan itu ada tulisan Bismillah. Ada nama Allah di situ. Berapa nama Allah di situ? Ada 3. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Satu saja nggak boleh, apalagi lebih dari satu. Ngapain kau buang ke tong sampah? Berarti kau tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini habis mengaji, bertaubatlah kalau sudah pernah terjadi. Ya Allah, maaf ya Allah, nggak sengaja ya Allah, sambil nangis. Kumpulkan setiap ada surat undangan, jangan dibuang atau dibutuhkan, jangan dibutuhkan. Lumayan dibutuhkan, dapat duit. Tidak berkah. Ya, jangan sampai terjadi. Nah, ما حكم قبل أن نبدأ صارت 5 إلى 10 دقائق إلى 5 دقائق 6 دقائق.
فقط تقرؤون يا شيخ بدون أن نشرح إلا بهذا شيء مهم Bien. أقسام الكفر صحيفة 25 ما هي ردة الله قسم yang قصير سؤال: ما هي الردة وإلى كم قسم تنقسم؟ الردة هي قطع الإسلام بالكفر، وتنقسم إلى 3 أقسام: الردة القولية مكانها اللسان كمسبة الله أو الأنبياء أو الإسلام ولو في حالة الغضب. الردة الفعلية ومكانها الجوارح كإلقاء المصحف في القاذورات وكالدوس على المصحف. الردة القلبية ومكانها الردة الاعتقادية ومكانها القلب كاعتقاد أن الله جسم أو روح أو أنه جالس على العرش أو أنه يسكن السماء أو في كل مكان بذاته أو أنه في جهة من الجهات. قال الله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وقال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. وقال تعالى: ورد في الحديث: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. رواه مسلم والبخاري. Bapak Ibu silakan buka halaman 25, soal nomor 40. Kita lanjutkan, kita lompat saja karena waktu kita tidak cukup, ya. Apa yang dimaksud dengan riddah dan berapa macamkah riddah itu? Riddah itu apa? Yaitu memutus keislaman dengan kekufuran dan terbagi menjadi 3. Perlu diketahui bahwa Islam kita ini, Islam seseorang bisa terputus Islamnya, bisa batal Islamnya, bisa rusak Islamnya jika melakukan 3 perkara. Pertama adalah murtad perkataan, yang kedua murtad perbuatan, yang ketiga murtad keyakinan. Jika dia melakukan salah satu kemurtadan ini, maka Islamnya telah rusak, maka dihukumi non-muslim sekarang. Sudah dihukumi murtad. Murtad yang pertama disebut dengan murtad perkataan. Jika dia katakan perkataan-perkataan ini, maka dihukumi keluar dari Islam. Itu undang-undang. Seperti apa misalnya? Seperti dia mencaci maki Allah, atau mencaci maki Nabi, memaki Islam, walaupun dalam keadaan marah. Dicaci makinya Allah, dicaci makinya Islam, dicaci makinya para Nabi dan para Rasul, hukumnya keluar dari Islam. Itu undang-undang, aturan dalam agama kita. Kemudian namanya murtad perbuatan, seperti melempar Al-Quran dengan sengaja ke tempat kotor, ke tong sampah, ke parit, ke tempat kotor. Seperti menginjak mushaf dengan kaki. Naudzubillah. Itu semuanya murtad perbuatan. Pelakunya, orang yang melakukan perbuatan ini dihukumi keluar dari Islam, atau disebut dengan murtad perbuatan. Islamnya telah rusak. Yang terakhir, murtad keyakinan. Murtad keyakinan ini tak ada yang tahu kecuali dia dan Allah. Sedangkan murtad perkataan dan perbuatan bisa saja orang lain tahu, kan? Misalnya diinjaknya Al-Quran, ada yang nampak diinjaknya Al-Quran. Tapi kalau murtad keyakinan itu hatinya, berarti tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah. Apa misalnya murtad keyakinan ini? Seperti meyakini Allah itu benda, meyakini Allah itu ruh, meyakini Allah itu duduk di atas arasy. Orang yang meyakini Allah duduk di atas arasy, bertempat di atas arasy, hukumnya adalah murtad keyakinan. Kalau diyakininya Allah itu duduk di atas arasy, hukumnya Islamnya telah batal, wajib bersyahadat lagi. Hukumnya telah keluar dari Islam,
wajib bersyahadat lagi. Karena tidak ada cara masuk Islam kecuali bersyahadat. Makanya tak boleh diyakini Allah duduk di atas arasy. Tidak boleh dikatakan Allah duduk di langit. Tidak boleh dikatakan Allah di sebuah tempat. Tidak boleh diyakini Allah di sebuah arah. Orang yang meyakini seperti itu telah keluar dari Islam, atau disebut dengan murtad keyakinan. Paham ya? Jadi hukumnya orang yang jatuh dalam murtad keyakinan keluar dari Islam dan wajib bersyahadat. Apa ayatnya yang membuktikan hal itu? Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Di dalam ayat disebutkan contoh murtad perkataan. Mereka orang kafir telah mengatakan kata-kata kufur, maka mereka telah kafir setelah mereka sebelumnya muslim. Artinya mereka murtad. Ada berarti perkataan yang menjadikan seseorang murtad. Ada. Itu disebut dengan murtad perkataan. Kemudian dalam ayat yang lain, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan sujud kepada matahari dan kepada bulan. Dengan arti kalau dia sujud kepada matahari, kepada bulan, kepada selain Allah, maka hukumnya adalah keluar dari Islam. Maka hukumnya keluar dari Islam. Berarti itu murtad apa namanya? Sujud. Murtad perbuatan. Itu contoh dari Al-Quran. Dilarang untuk sujud. Berarti kalau dia sujud, hukumnya keluar dari Islam. Kalau dia sujud kepada matahari, sujud kepada matahari atau sujud kepada bulan, maka hukumnya keluar dari Islam. Kemudian dari hadis Nabi, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat yang dia tidak tahu bahwa dia menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Apa itu? Perkataan murtad. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kesimpulannya, saudara-saudara, harus kita jaga mulut kita ini, perbuatan kita ini, hati kita ini dari hal-hal yang membatalkan Islam. Ada hal-hal yang membatalkan Islam, wajib dipelajari apa saja contoh-contohnya, biar kita terhindar darinya, bukan tujuan untuk mengamalkannya. Paham ya? Jadi ada murtad, kita ulangi, murtad terbagi berapa? 3. Yang pertama murtad perkataan, yang kedua murtad perbuatan, yang ketiga murtad keyakinan. Selama ini kita tahu murtad berapa macam? Cuma 1. Padahal 3. Maka hindarilah 3 kemurtadan ini, maka insya Allah wafat dalam keadaan muslim. Amin. هناك مسألة هامة منتشرة في أندونيسيا، لا أدري كيف انتشرت، مع أن النص القرآني صريح والنص الحديثي صريح على أن أول المخلوقات هو الماء، لكن انتشر كلام كذب مفترى على النبي لم يقله، حديث اسمه يسمى بحديث جابر، وهذا حديث موضوع مكذوب، ما أحد نسبه إلى الرسول إلا أحد المستشرقين كفار اسمه بروكلمان. فيه قول أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر خلقه من نوره قبل كل شيء. هذا ليس حديثا عن النبي، مكذوب على النبي. ثم كيف عرفنا أنه مكذوب؟ عرفنا أنه مكذوب لأن هذا الحديث أوله يعارض آخره، والنبي لا يتكلم بكلام هكذا سخيف أوله يعارض آخره متناقض. النص أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر خلقه الله من نوره. كيف يكون هو أول المخلوقات ثم يقال خلقه الله من نوره؟ فإذا ما هو أول المخلوقات؟ ذاك النور الذي خلق منه محمد، أم ماذا؟ إذا زعموا أن الله نور وأن محمد جزء من الله، هنا المصيبة أشد، يكون فيها كفر.
لأنهم يكونون قد جعلوا محمدا جزءا من الله، اتخذوا من عباده جزءا، قالوا أن الله اتخذ من عباده جزءا. كيف يزعمون أن الله نور والله خالق النور وجعل الظلمات والنور؟ كلام عجيب، كلام عجيب، ومع ذلك له شهرة في هذه البلاد، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم النبي قال أول المخلوقات هو الماء، كل شيء خلق من الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. أما سيدنا محمد في نص القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، مثلكم بشر له أم وأب، خلق من نطفة أبويه أبيه وأمه، بشر. ما قال أنا من نور، الملائكة من نور، الملائكة من نور، أما النبي محمد بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآية عجيب كيف ينتشر كلام فيه تكذيب الله، فيه تكذيب النبي، ويلقى شهرة، ويزعمون أن هذا هو دين الإسلام، ويكذب القرآن ويكذب الله ويكذب رسوله، وخرق لما أجمع عليه علماء الاجتهاد. Beliau ingin menyampaikan hal penting, yaitu menyebar paham sudah lama dan menyebar di Indonesia, yaitu keyakinan yang mengatakan bahwa makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Ini menyebar di mana-mana. Kalau kita lihat secara rinci, tak ada nas dalil yang kuat bahwa Nur Muhammad awal makhluk. Tak ada. Sedangkan kita sudah sampaikan tadi bahwa awal makhluk itu apa? Air. Yang toh anehnya, orang yang mengatakan makhluk yang pertama adalah Nur Muhammad, dalilnya dalil hadis yang maudhu', hadis buat-buatan, disebut dengan hadis Jabir. Terus bagaimana mereka mendakwahkan, menyebarkan ke masyarakat bahwa makhluk yang pertama Nur Muhammad? Nabi Muhammad bukan cahaya, bukan sinar. Nabi Muhammad itu manusia kayak kita, ada dagingnya, ada kepalanya, ada hidungnya. Sehingga Nabi itu Nabi yang tertampan, paling ganteng. Kalaulah Nabi itu cahaya, nggak mungkin dikatakan ganteng atau tampan. Saking tampannya lah karena ada badannya. Seperti kita ada badannya, cuma Nabi lebih ganteng daripada kita, lebih bagus badannya dari kita. Makanya Al-Quran menyebutkan Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Cuma bedanya Nabi itu manusia tapi diberikan wahyu oleh Allah. Kalau jasadnya sama kayak kita, ada mukanya, ada badannya, ada seluruh tubuhnya. Bukan dari cahaya. Yang toh mereka menjadikan dalilnya dalil hadis Jabir, dan hadis Jabir ini para ulama menghukuminya hadis maudhu', hadis buat-buatan, hadis palsu. Selesai. Padahal sudah kita katakan dalil dalam ilmu akidah itu harus dalil yang qat'i, harus dalil yang sahih, mutawatir atau minimal masyhur. Ini tidak. Lebih-lebih lagi kalau hadis Jabir ini kalau diteliti lapas kata perkataannya rancu. Tidak mungkin Nabi mengatakan perkataan yang lemah, yang rancu. Nabi itu orang yang paling fasih, orang yang paling baik perkataannya, yang paling bagus susunan katanya, yang paling baik berbicara. Nggak mungkin Nabi mengatakan bahasa Arab yang lemah, secara tata bahasanya lemah. Nggak mungkin Nabi mengatakan itu. Kalau kita lihat rokakahnya kuat sekali. Hadis Jabir ini, itu susunan katanya, susunan redaksinya sangat lemah. Nggak mungkin Nabi mengatakan perkataan yang lemah. Jelas ya? Jadi ini harus dipahami sekali lagi. Walaupun menyebar di sebagian tempat, sebagian majlis ta'lim, yang selalu mereka katakan makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah Nur Muhammad, tak ada dalilnya. Bahkan bertentangan dengan ayat tadi, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Itu jelas ayatnya.
Itu jelas ayatnya. Kalau ayat kan sudah jelas. Yang pertama kali yang ciptakan adalah air. Jelas ya? Nah, gitu. الله تعالى قال وجعل الظلمات والنور معناه أن الله خلق الظلمات وخلق النور من الأول؟ الظلمات فالظلام خلق أولا ثم خلق الله النور فكيف يكون النور هو أول المخلوقات؟ النبي محمد نور هو نور ليس خلق من نور نور بمعنى هادي نور الله به قلوب المؤمنين أتى بالنور بالهدى وليس أنه هو من نور من قال أن جسد النبي من نور كذب القرآن خرج من دين الإسلام Al-Quran dalam ayat Al-Quran telah disebutkan wa khalaqal zulumati wan nur. Mana duluan disebutkan dalam ayat? Kegelapan apa cahaya? Kegelapan. Berarti yang pertama kali ciptakan bukan cahaya, tapi kegelapan. Kan jelas. Dari mana mereka mengatakan Nabi Muhammad diciptakan dari nur, dari cahaya? Padahal cahaya bukan makhluk yang pertama. Dalam ayat tadi yang pertama bukan bukan cahaya, tapi kegelapan. Kan aneh. Kita boleh mengatakan Muhammad itu nur. Apa arti nur? Memberikan petunjuk, memberikan jalan yang baik. Karena Nabi lah kita tahu mana yang baik, mana yang seperti senter. Senter ini kalau dalam gelap malam itu ditunjuknya jalan kita. Ini lubang, ini tak lubang. Begitulah Nabi Muhammad itu. Maka Nabi Muhammad secara majaz boleh kita katakan Nabi Muhammad itu cahaya, senter dalam kegelapan, karena dia memberikan petunjukan. Bukan berarti jasadnya, tubuhnya dari cahaya. Paham? Arti Nabi Muhammad adalah nur, ai hadi, yaitu memberi petunjuk kepada kita. Jelas ya? Nah, ini makanya kita harus mengaji. Tidak selamanya yang tersohor dan benar itu tersohor dan terkenal hukumnya benar. Paham ya? Walaupun terkenal bahwa disebutkan orang banyak di sebuah majelis ta'lim bahwa makhluk pertama adalah Nur Muhammad, itu tidak menjadikan dia benar. Mana patokan dia benar atau tidak? Al-Quran dan hadis atau ijma' para ulama. Jelas ya? Nah, jadi dalil mereka mengatakan makhluk pertama adalah Nur Muhammad, dalilnya tidak ada. Dalilnya bahkan dalil hadis palsu. Alhamdulillah ini dalil. Oke. Subhanallah, masih banyak beberapa pertanyaan lagi, tapi karena waktu sudah selesai, karena beliau habis ini mau bersiap-siap mau berangkat ke Padang Lawas, beliau masih ingin banyak bersama kita, tapi waktu yang juga lah memisahkan kita. Kita berdoa di waktu lain beliau bisa berkunjung ke Medan, karena jadwal beliau sangat padat, di mana-mana diundang, bahkan sudah keliling dari seluruh Indonesia, dari Kalimantan, Tarakan, Kalimantan, kemudian Sulawesi, kemudian ke Jawa, kemudian seluruh pulau di Indonesia sudah dikunjungi hampir semuanya. Jadi beliau kita doakan sehat-sehat, walaupun tidak tamat kitab ini, beliau sudah kita dapatkan ijazah secara umum. Beliau telah mengijazahkan kita secara umum kitab yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa diamalkan, bisa diajarkan kitab yang ada di tangan kita ini. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan.